Jangan lupa like dan comment, subscribe. Action. Udah. Balik lagi guys, malam ini di YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Sengaja nih gua ikut terlibat. Nah ya, pengen terlibat aja. Apa kabar guys? Malam yang dingin ya. Dingin apa panas? Dingin ya, hangat-hangat buku ya. Jadi memang malam ini sengaja kita pengen bahas, berbincang-bincang di YouTube channel JPAF sambil kita lagi live ya. Kita lagi live kan? Betul. Kita lagi live gini. Mudah-mudahan HP-nya gak budek, gak muter-muter sinyalnya ya. Jadi kita pengen bahas kenapa PPKM diperpanjang lagi hingga pada akhirnya dua apa nih? Dua insan mana? Insan ngebuat sebuah usaha mikro mungkin ya, usaha mikro ekonomi kreatif di bidang permakanan. Permakanan. Kuliner. Oh, bahasa Inggrisnya kuliner. Bukan bahasa Inggris. Bahasa keren Indonesia. Bahasa kerennya kuliner. Bedah makan. Oh, sendirian. Bedah makan guys. Kita pengen bahas ekonomi kreatif UMKM kecil yang di masa pandemi membuat ya semua terpuruk. Akhirnya tercetuslah ide baru dari dua kawan ini, Bedah Makan, yang memang notabene sebenarnya mereka sering muncul ya. Tapi sekarang kita pengen bahas itu di Bedah Makan guys, di yaitu tadi ekonomi kreatif. Yuk, gimana? Kita mau tanya-tanya nih sama kawan-kawan Bedah Makan. Yang pasti pertama alasan mulai itu apa kan? Guys ya. Yang saya tahu umumnya orang kalau mulai usaha itu kalau nggak ide ya kepepet. Lebih ke arah kemana? Nah, silakan kemana nih? Karena memang sudah nggak ada pekerjaan, honor bosda juga dikorupsi. Kalau sudah mentok di situ. Ya bukan, karena memang pengaruhnya gede ya. Kalau yang satu si Dika ini kan kebetulan honor. Honor kan ya? Bosda sekitar 80 miliar. Gue juga baru baca tuh kemarin, kawan-kawan. Hah? Gak manis. Kawan-kawan ya itulah. Gimana? Jelasin deh. Apa Bedah Makan? Kenapa Ekonomi kreatif yang di ini Bedah Makan? Kenapa kuliner? Kenapa pre-order? Kenapa gak bikin toko? Kenapa? Gimana deh? Ini sambil cerita aja berarti kan. Atau terserah. Kan kalau kita lihat ke belakang awalnya kan sebenarnya mah si usaha ini emang udah direncanain sebelum PPKM. iya pokoknya udah lama awal waktu itu COVID. belum lulus ya kita ya udah direncanain tahun ya. lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu punya tiga Usaha. ide 3 opsi. di percetakan, Mantap. di laundry, di kuliner. Percetakan berarti bedah kertas. Nama Bedah kopi. Bedah Makan kan. Oh, bedah. Jadi namanya belakangan idenya dulu. idenya dulu. Idenya dulu. Nah, karena si percetakan butuh modal banyak, blacklist. Bisa dua kan? Kan bisa sebenarnya bikin percetakan pakai fotokopi apa printernya anak-anak PKM kan bisa. Bisa mati. Yang kedua laundry. Laundry waktu itu kita merencanain Di sini bertiga juga. Iya. Nanti nggak pakai mesin cuci. Pakai. Gimana mandiri nggak pakai mesin cuci? Si Kan sendiri. karena minimnya anggaran karena Jadi satu semester buka laundry tetap. buka laundry. Iya. Habis itu nggak jalan. Tinggal di kuliner nih
kuliner akhirnya nggak jalan juga pada saat itu. Mm-mm. Pada saat itu nggak jalan juga. 2 tahun tuh kan disimpan rencananya disimpan tuh 2 tahunan. Habis itu akhirnya ya sebenarnya karena rencananya nggak terlalu dipikirkan gitu ya, akhirnya tiba-tiba wah ya udah kita ini aja gitu, bikin usaha aja gitu. Kalau secara istilahnya perantara penggeraknya mungkin lewat Budi ada ya, Budi ada Sahabat kita. ngobrol waktu itu Budi Bojonegara ya. Iya. waktu itu Sama dia juga penggerak UMKM kan, ekonomi kreatif rempah-rempah. rempah-rempah Iya betul. di Shopee udah lumayan. Waktu itu hari apa tuh Budi kesini? Malam 3 minggu yang lalu. iya 3, pokoknya malam waktu itu dia kesini, pas mau pulang ngajak dulu ngopi kan. Ngajak ngopi, ceritanya di yang punya kopi, yang punya coffee shopnya juga orang Bojo kebetulan waktu itu. Itu yang di sini kan, Iya. Lab Jam. Iya. Orang happy kalau ketemu Budi. Terus gratis nggak kalian kopi? Nggak ada. Nah itu ngobrol akhirnya. Gratis sih kita berdua. Kan Budi yang bayar. Terus Akhirnya kan dibuka tuh idenya segala macam, ini yang tadinya mau digerakin segala macam tuh. Akhirnya si kuliner ini yang digerakin. Kebetulan karena kita sebenarnya maunya simpel gitu kan, nggak mau mikir nama dan artinya segala macam. Ada bedah makan nih namanya. Bedah makan itu kan berasal dari YouTube yang nggak jalan tuh, waktu itu kan, tentang food vlogger lah gitu segala macam. Karena dasarnya seneng aja ngejalanin di tempat makan. Nah pas sejalan aja gitu, si bedah makan kan YouTube-nya tentang makanan, kemudian usahanya pas kuliner yaudah diambil aja tuh bedah makan. Akhirnya namanya si bedah makan gitu kan kurang lebih. Itu awal dari nama bedah makan ini. Tapi kan kalau boleh tahu kenapa gitu memutuskan membuka suatu usaha di saat posisi kondisi kayak lagi pandemi gini gitu. Padahal usaha-usaha lain sedang jatuh-jatuhnya. Kok memberanikan diri gitu? Mau kuliah ya kalau nggak apa-apa gue jawab karena ini sudah dipecat dari Jasatan, honor bos. Kagak ada yang kepecat ya, kagak ada, maaf ini. udah kan jalan aja bener malam dulu. Ini apa namanya? Tapi sekarang nggak gitu, nggak dibeli. Nggak mikirin laku apa enggaknya dulu kan, sebenarnya mah ke situ ya. Yang penting ya udah nih, misalkan kan tadinya tester dulu segala macam tuh, rasanya dapat nih, udah masalah rezeki mah nanti gitu. Soalnya kan di waktu itu ngobrol sama Budi juga disaranin, udah kalau mau buka aja gitu, nanti rezeki mah ada aja gitu, yang penting usaha istilahnya gitu kan. Akhirnya dipegang tuh kata-katanya Budi tuh yang kayak gitu. Akhirnya dipegang, yaudah kita jalan dulu aja buka daripada nggak jalan-jalan, kan udah nunda waktu itu juga 2 tahun gitu kan. Akhirnya cuma jadi rencana yang tertanam gitu kan. Akhirnya udah jalan aja tuh buka, ya udah baru minggu ini berarti jalan 2 minggu. Gitu. Karena nggak mikirin ini juga sih, maksudnya kalau kita nggak tahu ya, gue sih nggak mikirin kayak sekarang lagi PPKM apa gitu kan. Ya walaupun dampak banget gitu kan UMKM yang lain gitu kan, yang jelas banget mungkin yang tadi baru gue lihat juga 50% dari pendapatan mereka kan berkurang, enggak mungkin bisa lebih gitu kan. Dan kalau kita berdua sih nggak kayak ya udah ya, maksudnya jalan aja ya, maksudnya kita buka ya udah buka aja, terlepas dari untung ruginya ya kita ya udah, yang penting ada aja nih produk kita, terlepas dari laku enggaknya ya udah, itu masyarakat yang beli aja. Karena pengen jalan dulu gitu, akhirnya nggak kepikiran bahwa lagi masa pandemi nih gitu, dipikirin laku apa enggaknya, jadi malah nggak kepikiran ke situnya. Yang penting yaudah jalan aja dulu gitu kan. Tapi gimana tuh respon awal dari konsumennya? Katanya kan udah 2 minggu, Iya. berarti ini udah 2 tahun. Sejauh ini udah berapa berarti yang terjual? Kita kan seminggu PO 3 hari. 3 hari. 3 hari respon minggu pertama alhamdulillah tuh, alhamdulillah bagus ya, dia di atas ekspektasi.
kurang lebih gitu dia satu ekspektasi. Kira-kira Tadinya ada ditargetin di sana Cukup lah. cukup lah. Jadi ya kita mungkin nargetin sekian, Iya, tapi 30 lebih. ataupun berapa ya kita alhamdulillah lebih gitu pas minggu pertama itu kan, dan ya mungkin kagetnya ya di situ doang kalau kita makanya kalau gue pribadi sama Dika ya sekarang sih nggak terlalu mengekspektasikan berapa Iya. nanti semisal minggu ini harus dapat berapa, minggu ini harus dapat berapa, karena takutnya gitu kalaupun ya melesat jauh ya alhamdulillah lah ya, tapi kalau kurang jauh kan kitanya juga kan agak gimana gitu kan, apalagi buat gue pribadi kalau usaha tuh bukan passion gue banget kalau buat usaha ya. Kalau kan ini dibantu sama Dika sama si Budi sama yang lain juga gitu. Makanya sekarang mah ya tidak menargetkan sesuatu yang kita pengen, yang penting produk itu ada, kita ngejual, dan PO itu kita berjalan konsisten aja seminggu sekali, seminggu 3 kali, Seminggu 3 kali. seminggu 3 kali. Rabu, Kamis, Jumat. Ya walaupun misalkan ada yang bilang, kalau misalkan apa-apa harus punya ini gitu kan, Target. tujuan, target atau gimana. Cuman kita kayak berusaha untuk tidak Introduce dulu, perkenalan dulu gitu. Iya. Gimana? Bukan, kita berusaha untuk tidak terlalu berharap pada hal yang seperti itu gitu kan. Jadi nanti takutnya jatuhnya malah ngedown buat kitanya sendiri ya. Jadi ya udah jalan aja nih gitu. Sip. Jadi walaupun istilahnya nanti kan kalau misal kita berdagang gitu berniaga segala macam pasti kan ada naik turun ya. Nah, jadi kita nggak terlalu memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Ya udah yang penting jalan aja soft. Jadi pada intinya lebih pada untuk memulai dulu ya kawan ya. Betul gitu. Sangat menginspirasi rupanya. Mulai masih pada muda-muda nih. Itu mulai. Iya betul. Daripada menjalani. Cocok udah kayak Bob Sadino. Kalau pendek. Gue dari tadi mau Karena nggak tahu ya kalau kan yang gue lihat sih maksudnya kenapa ini bisa mundur, maksudnya kita kan rencana ini sampai 2 tahun lebih gitu kan ke belakang nggak terlaksana. Iya. Karena gue pribadi juga karena di usaha itu ya nggak tahu karena gue yang kurang seret gitu kan, karena usaha tuh yang gue pikirin gue nggak mau tahu gue harus ada untung. Kalau usaha dulunya 2 tahun ke belakang tuh kayaknya usaha tuh ya masa usaha nggak ada untung gitu kan, pikirnya kayak gitu. Tapi kan kalau setelah diskusi lagi selama hampir 1 tahun lebih gitu kan, ya udah makanya ya netepin aja, yang penting kita buka dulu sesuatu, kita punya produk dulu sesuatu, terlepas dari nanti laku atau tidaknya di masyarakat, yaitu masyarakat yang menerima gitu. Makanya kita tidak mengekspektasikan sesuatu yang berlebihan juga, dan ya ketika omset itu turun ya kita juga biasa aja seperti itu. Tapi artinya walaupun kita seperti itu gitu ya, artinya jalan aja, kita juga istilahnya butuh selalu ingin berkembang gitu. Jadi istilahnya tetap nanya ke customer gitu yang beli produk Kritik, kita, saran, gitu, ya. tetap minta kritik saran. Akhirnya ya udah jadi masukan catatan. Berarti minggu depan harus apa nih yang kita mau, tetap kayak gitu. Jadi nggak, ya udah misalnya orang nggak suka, ya udah kita gitu aja, nggak gitu Iya, juga kan. betul. Kritik dan saran tetap Iya. harus dibangun ya demi jadi yang lebih baik. Tapi ngomong-ngomong minggu pertama aja katanya orderannya udah lebih dari 150. minggu kedua Belum tahu. on progress. Ya tadi hari ini Lumayan lah. sama besok Jumat 12 ya. Paket ulang tahun. Ya. Pakai tolongnya. Karena sejauh ini begini ya. Karena kenapa gua tertarik bahwa kita bicara beda makan masuk di tataran ekonomi kreatif, usaha mikro ya, usaha mikro yang walaupun memang belum punya surat izin usaha dan lain segala macamnya. Satu hal seperti ini. Hari ini banyak banget usaha-usaha yang bangkrut, Iya. yang kolaps. Padahal mereka memainkan usaha-usahanya di dunia digital, kita tahu itu. Nah, makanya kenapa gue bilang tadi, gue tertarik bedah makan ujuk-ujuk muncul nih. Iya.
ujuk-ujuk muncul, ujuk-ujuk naik, melakukan sebuah keberanian mungkin ya, tekad bahwa di saat orang lain mundur ya gue naik. Nah kenapa memutuskan untuk di sekarang? Mungkin karena kepepet. Apalagi kan PPKM makin panjang. Oh, iya. Apalagi PPKM makin panjang, strategi, inovasi, langkah-langkah yang dilakukan. Overall kalau persoalan rezeki dan segala macam, gue nggak kesana lah karena gue mikirnya bagaimana sebuah usaha kreatif ini kalian buat menjadi sebuah usaha yang berkembang. Ketika kita nggak tahu nih PPKM katanya sampai budek. PPKM nggak tahu sampai kapan. Nah, itu seperti apa tuh kawan-kawan? Dari founder sama CEO. Apa founder sama CEO? Apa kebalik? Admin sih bang. Gimana? Bentar lagi kayaknya buka open recruitment ya. Dibutuhkan staff admin. Gokil. Anjing, bukan BKC lagi. Goblok. Gimana nih? Gue lagi. Nah kalau gue sih apa ya? Bukan karena kepepet apa ya tadi belum dapat kerja ataupun apa gitu kan. Karena kita mikirin bedah makan itu karena udah lama banget sih sebenarnya untuk membuka sesuatu yang baru di bedah makan. Kuliner ini gue pribadi sih nggak terlalu apa ya, kemarin-kemarin itu sebelum ini jalan itu tidak terlalu menggebu-gebu untuk membuka usaha sekarang. Karena gue tuh kalau pengen buka usaha gue harus megang sekian, semisal modal sekian, terus gue harus ngitungin keuntungannya berapa. Karena tipikal gue tuh bukan ke arah jualan sebenarnya, karena didesak sama Dika, Budi gitu kan. Dan juga kalau gue pribadi ya, kalau keadaan sih nggak terlalu ya, karena desakan teman-teman gitu kan, dan desakan mereka itu masuk ke Yang kubur. pikiran gua gitu tuh, maksudnya begitu gitu kan. Dan kalau makanya sekarang tuh gua kalau jualan yang ini di bedah makan sekarang tidak memikirkan untung berapa, dapat berapa, dan apa yang didapat nantinya. Yang penting ya itu yang tadi gua ada produk dulu nih. Setelah itu ya itu terserah. Terus kalau menghadapi PPKM ini ya maksudnya ya emang banyak banget sih yang bangkrut gitu kan. Dan kita nggak tahu ya, kita sih kayak ngerasa tidak mau menyaingi orang-orang yang terlebih dahulu dari kita gitu kan. Karena mereka juga pasti punya apa strateginya masing-masing gitu kan selama PPKM ini gitu kan. Dan ya kita stay tetap di ranah kita, tapi kita juga mau ada di level sama orang-orang yang sudah terdahulu sama kita. Dan strategi-strategi itu yang mungkin lagi kita susun segala macam. Ada beberapa yang mungkin nanti kita realisasikan. Karena kan kita juga bukan semata-mata usaha ini ya stagnan di sini aja gitu. Ada beberapa yang kita mau kembangkan juga. Gitu. Kalau dari gue sih. Menunya apa sih kalau boleh tahu? Kasih tahu dong netizen kita. Jadi kita tuh menunya sebenarnya ada dua macam. Yang pertama tuh ada namanya rice box, saus asam manis sama saus mentega. Jadi itu Saus doang. Facebooknya sih saus. rice box chicken sama Ah. asam Oh, manis. yang sahur itu. Masuk. Bukan masuk sahur itu. Kita Sama mentega. Itu kita baru membuka dua menu untuk apa namanya ya, mungkin kalau dibilang permulaan sih bisa dibilang permulaan ya, karena kan kita juga kalau untuk mengembangkan sesuatu lagi kita juga tester dulu buat kitanya. Karena kemarin aja ketika kita ingin memulai jualan itu kan ya kita tester juga kita habis-habisan gitu kan untuk mengeluarkan sesuatu itu gitu kan. Makanya ketika ini sudah berjalan ya udah kita udah komitmen, terlepas nanti gimana hasilnya ya udah yang penting kita ada dulu, seperti itu produknya. Karena effort sebelum ini juga ya lumayan juga gitu kan untuk membuka sesuatu. Jadi bedah makan itu sejauh ini baru punya dua menu. Jadi rice box, chicken, saus asam manis dan mentega guys. Nah itu besok gua apa itu jatuhnya pakai ulang tahun. Karena gue besok kan 14 Agustus ulang tahun guys. Jadi daripada gue pesen ke yang lain, ya gue malah langsung aja lah. Ke ulang tahun buat hari Jumat kayak gimana. Gue sih pengennya requestnya yang gede. Ya nasi telur aja kali ya, nasi telur.
ulang tahun kan berarti nanti nasinya buat kita yang dibanyakin Iya, nasinya kan. Ini kue apem. Harusnya kemarin atau Muharram. Nah itu kalau paket ulang tahun, jadi sebenarnya di Bedah Makan ajak banyak juga paket-paketnya. Gimana? Menu gue itu jatuhnya apa itu? Enggak, sebenarnya kan kalau misalkan kita ngomongin menu berarti kan cuma ada dua. Cuman kita kayak ngebuka misalnya kalau ada orang butuh buat di acara gitu kayak ulang tahun gitu, ataupun misalkan nanti ada untuk berbagi dan sebagainya, monggo gitu kita nerima gitu. Jadi nggak nerima. Iya ke situ dong. Oh iya, nerima ini juga porsi besar juga gitu kan, atau pesanan banyak juga. Gitu. Jadi kita juga apa? Ya kemarin juga kan ada yang sempat nanya gitu kan. Jadi selain ayamnya itu biasanya semisal satu potong itu tidak dibegitukan, Tidak di fillet. tidak di fillet, satu potong bersama nasi dan buah segala macam. Ada beberapa orang yang Oh ada buah. ada, jadi Jadi gue request besok anggur ya. enggak, itu sebenarnya kita sebenarnya kan membuka dua menu itu, terlepas dari nanti ada yang pesen semisal untuk yang tadi kayak untuk acara yang Paket ulang tahun. paket ulang tahun Iya. semisal, dan kayak nasi kotaknya mungkin lebih gede kayak nasi box gitu, jadi isinya lengkap kayak ada bihun dan lain sebagainya, kerupuk dan sebagainya. Itu mungkin kan itu bisa requestan dari customer nanti kan, karena kita juga tidak menutup untuk membuka itu gitu kan, karena apa namanya, emblem kita juga pernah kita share juga gitu kan, ketika teman-teman ini nantinya memesan ke kita dengan jumlah banyak ya nanti juga ada beberapa diskon yang kita sampaikan ke mereka Gitu, kurang lebih gitu. gitu, seperti itu. Gitu kan. Jadi gue nanti dapat anggur tuh di paketan itu. Buah katanya. Anggur. Anggur. Ada Ada ya? Ada. Anggur kecil itu yang hijau itu kecil. Melinjo. Kalau nggak ada bawa kersem, kayak anggur kecil-kecil deh, manis lagi. Terus sejauh ini berarti inovasi yang dilakukan untuk mempromosikan apa aja? Oke. Belum bilang oke belum sih ini malah ini aja ke gua. Kita masih lihat perkembangan pasar sekarang kan. Jadi mungkin kalau misalkan di era sekarang kan digital marketing yang paling ini, yang paling menonjol gitu. Yang penting kontak aja di Instagram pas Sandiaga Uno. Iya, bisa. Support UMKM kecil. Iya nih, kita tag aja ya. Sekarang bisa nih kalau mau. Nah seperti Kita itu. komen aja. Jadi kita mungkin kembangin lewat pengennya mah di apa namanya bahasanya Apa? kalau di endorse gitu kan, endorse orang gitu ya, kayak gitu perkembangannya salah satunya. Habis itu kita lebih giat di media sosialnya. Satu lagi buka apa namanya, Gerai. enggak Belum. open reseller paling gitu kan. Gue kira gerai toko gitu kan. Gila. Amin. ke situ dulu gitu, ngikutin hal. Jadi Bedah Makan ngebuka reseller juga sedari dini ya. Iya. Jadi kalau ada kawan-kawan untuk wilayah Kota Serang yang mau usaha, dagang, berniaga dalam bentuk makanan bisa ya. Jadi Bedah Makan juga membuka reseller. Betul gitu. Wah, udah. Mantap. Nanya boleh. Tapi sebenarnya kalian menganut sistem ini nggak sih? Bukan sistem sih. Kan kalau orang mau usaha itu kan selalu katanya ya, rumusnya tuh berulang-ulang. ATM, amati, tiru, modifikasi, hanya itu sebenarnya. Iya. Terpikirkan itu nggak? Saya rasa kalau saya lihat, ya udah ini terang-terangan aja orang satu rumah ini ya. Iya. Karena kan jadi masak tahu, bangun tahu jam berapa gitu kan. Saya rasa menu itu sebenarnya udah lama. Kayak gitu. Kita kemarin kebetulan nggak disengaja ngobrol ya sama yang ibu itu, si Teteh. Teteh yang kemarin di Maksa itu. Oh iya. Nah, si Teteh dia bilang gini kan, apa namanya, si usaha sebenarnya sama omaknya bilang, si usaha ini yang sebenarnya laris
pasarnya itu yang satu jalur sebenarnya kan. Jadi misalkan si pecel lele gitu, otomatis si pecel lele. Nah pasti tuh si pecel lele kan rame. Nah pasti sejalur itu juga kan, pasti lele-lele juga gitu. Cuman ada si modifikasi dari si lelenya paling kayak ditambah lele crispy segala macam. Nah si nasi kita juga sebenarnya ATM kan sebenarnya, sama tidak modifikasi. Dan itu juga sebenarnya kan dibolehkan gitu. Iya. Dibolehkan ATM. Enggak kena copyright gitu. Enggak. Boleh tuh, sistem ATM boleh tuh. Nah kebetulan ya meniru kita juga sebenarnya. Cuman yang membedakan apa yang membedakan? Berasnya yang harusnya 9.000 jadi 12.000 seliter. Iya. Ya, pokoknya kualitas bahan kita dilebihkan Bawang kan merahnya yang biasa kita. 5.000 7.000. Bumbu. Bumbu. Bombay kita pakainya pakai merah. Nanti hari Jumat kita mabar kita sama mereka nih. Oke. Gitu secara tidak langsung. Ya jadi katanya mah kalau usaha tuh kayak kita pasarnya di mana gitu kan. Misal itu tadi ayam geprek gitu. Ya kita harusnya katanya kita membuka gerai ayam geprek itu ya sejajaran dengan ayam geprek itu. Jadi ketika kita sejajaran dengan itu kan kita tahu nih saingan kita tuh gimana-gimananya, entah dari segi higienisnya, terus dari segi packagingnya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat tuh. Tapi kan kalau semisal mungkin kita di mana dan di mana gitu kan, jadi kita nggak tahu tuh secara langsung ya. Kalau sosial media kan mungkin ada sedikit berbeda gitu kan. Dan kita secara langsung tahu tuh bagaimana cara proses dia ke konsumen gimana. Makanya sejalur lurus itu ya mungkin seperti itu gitu. Jelasin seperti itu. Oh, spesial ayam kalian ayam geprek? Bukan. Maksudnya ayam? Kagak, ini kan contoh Oh, tadi. contoh. Enggak, kalau langsung aja ke kalian udah makan spesial ayam kalian filet, geprek atau gimana jatuhnya? Gue sih Bebas. sebenarnya Tergantung request orang-orang. gue nggak tahu ya kalau di pasaran Serang tuh sebenarnya gue nggak tahu ada menu ini. Sebenarnya kalau di pasaran Serang tuh gue nggak tahu ada menu apa namanya chicken saus asam manis ini Ini sama kayak sama ini, iga. kayak apa namanya, menu-menu yang di restoran, Iya. kafe-kafe. Iya. Karena kalau menu-menu pre-order nggak ada menurut gua. Makanya kan gue Adanya geprek biasanya. makanya kayak kerasa nggak tahu aja sama pasaran Serang yang mungkin pedagang online yang gue tahu tidak menjual seperti itu gitu. Mungkin yang kita mau dibeli Iya. apa, kita menirunya dia di situ dari apa namanya kayak kafe-kafe yang seperti itu gitu kan. Mungkin harganya lebih mahal, kita lebih menurunkan harga dan segala macam. Iya, Tapi tidak menurunkan kualitasnya. Cakep yang macam ini. karena Dari packaging. Iya. gue nggak tahu sih ya, karena gue kalau usaha, maksudnya kan kalau gue pribadi ya usaha ya udah ada nih bentuknya, entah dari nasinya ada, terus juga ayamnya ada, terus juga boxnya ada, yang penting kan ada gitu kan. Tapi kalau temen gue ini maksudnya harus benar-benar yang mungkin sesuai standar apa yang dia mau, dan ya mau nggak mau juga harus mengikuti kan, karena ya itu standar standar dijadikan kita ya untuk seperti itu gitu, dari segi box segala macam, terus ayamnya mau gimana, karena kan kita nggak pernah tuh nunda ayam. Semisal beli sekarang terus dimasaknya sore gitu tuh. Iya. Makanya kita beli sekarang ya dimasak sekarang. Makanya sebisa mungkin kita yang order PO itu hari ini mesen, besok sebelum duhur atau setelah duhur kita sudah selesaikan itu. Makanya kita nggak Langsung nunda kirim ya. dikirim. Ya, Atau dari kalau segi orangnya yang mau ambil sendiri sih. apa peralatan kecil aja, maksudnya ya mungkin si Dika lebih detail kali ya, karena kan lebih menguasai dunia usaha daripada gua. Makanya itu apa namanya yang kata gue sih seimbangnya di situ doang, di situ gitu tuh. Ya kadang-kadang sedikit berdebat. Iya. Tapi yang bikin penasaran kenapa sih kan dalam seminggu cuma buka open order di 3 hari itu. Sibuk kita. Sibuk banget. Enggak masuk strategi aja sebenarnya. Karena Iya, kalau tiap ujung-ujungnya hari- nanti seminggu terus mereka. Iya. Awal doang pemantik itu mah. Enggak, kalau tiap hari kita takut bosan aja gitu. Kadang-kadang posting juga kita update-nya nggak gambar makanan gitu, gambar boxnya, gambar Sebenarnya daunnya, sih, iya. gitu. Itu salah satu.
Ya, salah satunya begitu. Terus juga sebenarnya kan ada beberapa orang yang juga kadang maunya hari ini, tapi kan kita tetap menolak pesanan itu karena kita ya lebih pengen konsisten yang dari awal itu, Rabu dan Jumat. Karena ya dari mungkin ada ya sebelum hari itu mungkin pesan segala macam, ngechat segala macam, tapi kan kita tidak bisa kecuali dia pesanannya banyak, mungkin kita bisa negosiasi ya. Kalau pesanannya mungkin banyak, karena kalau pesan cuman satu ataupun dua kan mungkin kita bisa dialihkan ke POD hari Rabu ataupun Kamis. Itu banyak tuh, jumlahnya minimal bilangannya berapa tuh? 12 50, 100. 12 50, 100. Berarti di atas 50 box bisa tuh pesen di hari apa aja? Sehari sebelum inilah, Iya. sehari sebelum apa namanya? Ya paling mendadak gue jadi karyawan lagi. Berarti gaji harian ya? Ada extra jas. Masuk extra jas. Aduh. Extra jas. Tapi memang teman-teman ya, usaha itu apapun bisa ya. Jadi idenya mungkin nggak perlu yang neko-neko ya. Kelihatannya ya tergantung kemampuan teman aja kan gitu. Kalau punya skill memasak, kemudian kayak kain-kain flanel yang nggak kepake itu bisa dijadiin bucket juga bisa ya. Bucket bunga. Karena teman saya juga sejak kuliah sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Kemarin saya cek pesan dari mana coba? Kalimantan. Gokil. Online doang. Asal senangnya ngejalaninnya gitu. Iya. Dan saya tanya, kenapa pilih buket? Berawal dari senang, karena kan dia ini memang kebetulan kalau kawannya sidang atau kawannya sedang bahagia atas perolehan atau apa segala macam, itu dia suka kasih bikin-bikinan gitu kan, bunga-bungaan dari kain flanel, dari kertas, kemudian coklat disusun sebagaimana baiknya kan gitu, kasih. Mulai akhirnya ya dia buka pre-order ya. Karena ini. menurut saya nih kayak konsisten itu ada karena kita senang menjalani sesuatu. Ini menurut saya. Betul. Kadang-kadang yang nggak konsisten ya karena dia nggak senang aja kan, biasanya timbul bosan kayak gitu. Iya. Kalau misalnya istilahnya ada orang yang konsisten, ya memang tadinya dia senang aja. Iya. Kayak contohnya pemain bola gitu kan, senang akhirnya konsisten. Iya. Sambil memperbanyak skill ya, meningkatkan skillnya. Jadi teman-teman apa ya? Jadi Inspirasi itu banyak teman-teman. Ya memang yang sulit itu memulai ya. Saya rasa semuanya dari kita juga semuanya berusaha kok. Iya, berusaha ya. Iya, Gerah beta, berusaha. gerah gapi. Amin. Nanti. Aman sekali. Berapa Tapi ngomong-ngomong nih Kang, ini awal pertama kali terciptanya Bedah Makan ini modal kalian berdua pure murni apa yang ada investor lain gitu? Lu nih dapur orang lu pengen tahu apa? Oh, emang rata-rata infotainment begitu kan. Kan bukan dibuatin. Silakan. Dari kita ada, terus kebetulan ada investor itu Budi itu. Oh, ada investor lain berarti ya? Jadi memang dia nggak cuma support atau istilahnya ngasih saran lewat ini doang, lewat percakapan doang gitu, tapi dari materi juga alhamdulillah dia dapat. Karena tadinya kan kalau gua, Budi sama Dika kan tadinya mau bikin usaha bertiga gitu kan sebelum adanya Bedah Makan ini, dan sempat kita juga punya basecamp juga bertiga, dan kenapa itu nggak berjalan ya karena apa ya? Karena pas ngecek barang gagal. Jadi kita dulu pengen bikin ini apa tuh namanya, thrifting ya. Iya gitu. Yang baju, kita mau ngejual ulang baju segala macam, tapi dengan baju yang sedikit bermerek gitu kan, bukan baju-baju yang biasa yang Tapi bekas. Ada tapi tuh, bekas. ada tuh. Iya. Gitu-gitu. Kita udah nggak tahu ya, itu udah bener-bener kayak terencana gitu kan, dari segi pendanaan segala macam, dari segi bagaimana kita mau mengekspor itu lewat sosial media dan lain sebagainya, sampai kita harus datang langsung ke Tanah Abang sama ke Jakarta Timur Ngecek itu ya. untuk Barang. ngecek barang itu,
dan pas di sana ternyata barangnya tidak sesuai sama kita, dan ya mungkin itu langsung dipatahkan pas hari itu. Buat gue sih, buat gue kayak enggak, Gitu ya. kayaknya enggak deh. Makanya Cancel. makanya dari situ kita bertiga gitu kan, memutuskan ya udah kita apa namanya tidak melanjutkan itu gitu. Makanya selesai dari basecamp itu selesai, kita pisah dulu tuh masing-masing, terus ketemu lagi di sini dengan apa namanya solusi dari Budi, Dika dan gua tentang bedah makan ini. Tapi Kang, berarti jatuhnya bedah makan ini usaha bersama nih dari kawan-kawan sekalian. Nah, yang jadi pertanyaan, kadang namanya usaha itu kan tiap orang beda pemikiran, beda sikap dan sebagainya. Itu cara mengatasi supaya tetap solid gimana? Kalau gue ya, maksudnya gimana ya? Gue tahu karakter Dika gitu kan, gue juga tahu karakter Budi, dan mungkin dari kita bertiga tuh kagak ada karakter yang terlalu ego banget gitu. Kalau yang gue lihat ya, gak terlalu ego banget dan tidak apa ya, standarnya yang maunya dia tuh bukan harus kita tonjolin di situ. Semisal gue pengen ini nih, gue pengen bahannya yang biasa aja, tapi ada dari yang lain pengen yang kualitasnya lumayan. Jadi ya dari situ ya kita tidak menonjolkan ego kita masing-masing yang gue lihat, karena satu sama lain dari kita juga kayaknya nggak pernah emosi ya, maksudnya atau belum ya, gue sih nggak tahu ya kedepannya ya. Kita kan nggak Sejauh tahu. ini enggak lah. Sejauh ini sih kayak Enggak ngegas gitu. kayak ya bisa dibicarain baik-baik gitu tuh, dari segi ya kayak tadi packaging dan sebagainya bisa dibicarain, terus juga kan solusinya juga pasti nemu kalau kita gitu. Jadi mungkin ada yang semisal packagingnya hype banget, terus kita nyari yang gimana caranya, gue nggak mau terlalu hype banget, dia maunya tinggi, ya kita nyari tengah-tengahnya. Jadi ya sampai sekarang sih belum ada sih namanya perselisihan yang benar-benar kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya di depannya ada gimana? Gimana? Karena Kayaknya- namanya suatu usaha biasanya perpecahannya ya dari owner-ownernya itu sendiri. Biasanya sih Biasanya. Gue juga mikir sih ke situ. Kayaknya nih ya, kayaknya kita ini adalah orang yang apa namanya, banyak mempertimbangkan sesuatu ya. Jadi istilahnya kalaupun misalkan ada masalah di hal yang kayak gitu, kayaknya nih ya, kayaknya nggak tahu, dipikirin dulu sendiri, yang harus dikeluarin mana, yang nggak harus dikeluarin gimana Jadi gitu. menahan diri dulu. Kurang lebih seperti itu. Iya, yang gue lihat juga karena kita ya oke lah bertiga gitu kan. Jadi kayak ketika kita tidak suka sama sesuatu, tidak kita langsung ceplosin begitu aja. Karena kita mikir ya mungkin dia tahu gitu kan apa yang gue omongin mungkin tidak masuk ke hati dia, tapi gue pribadi mikir ya ketika itu tidak perlu diomongin ataupun dilontarkan ya itu nggak usah dilontarkan. Karena yang gue lihat dari bertiga ini tidak apa ya, asal mengucap sesuatu yang mungkin itu merusak usaha dan lain sebagainya. Jadi ya kita masih dalam koridor yang menurut gue pribadi ya masih dalam koridor yang aman gitu, dan kayaknya sih sampai seterusnya mudah-mudahan. Kadang-kadang juga kita kayak tiba-tiba mengevaluasi diri aja tuh. Contohnya misalkan lagi habis selesai dagang gitu, ya tiba-tiba oh iya ya mendingan pakai ini ya gitu, padahal sekarang segala macam gitu. Rencana inovasi menu baru kapan? Ini awal pilih apa namanya? Ayam ya. Iya, kenapa harus ayam? Ayam Kedua, mentega saus apa itu? itu udah berdasarkan apa tuh? Apa karena sudah apa namanya review dari beberapa masyarakat yang memang notabene Kota Serang suka ayam, kan ada juga yang nggak bisa makan ayam tapi makan ikan, udang atau seafood yang lain. Kenapa harus ayam? Dan setelah ayam ada nggak menu baru yang lebih enak di lidah masyarakat? Kalau dari saya, yang pertama karena suka ayam, nggak bosan lah gitu sih. Yang kedua yang menjadi faktor utama karena dia bahan pokok, ayam, si beras. Artinya kesimpulan dari bahan pokoknya maksudnya mudah dicari gitu. Kadang-kadang kan ada orang buka usaha yang pertama musiman karena dia bukan bahan pokok.
Itu yang saya tangkap ya. Contoh misalkan lagi hype-nya apa misalkan? Iya misalkan gitu. Lagi hype-nya misalkan belah durian misalkan gitu ya. Dia sop durian gitu. Terus naik tuh sop durian. Nah ada yang buka itu pas nggak naik kan turun biasa gitu. Nah saya kenapa ayam? Karena itu kan yang utamanya itu Bahan yang mudah dicari. si bahannya pokok itu mudah dicari. Karena si istilahnya si apa namanya risetnya ngelihat kayak misalkan si tukang nasi goreng, habis itu pecel ayam, pecel lele, martabak yang bahannya pokok tepung terigu kan. Nah itu kan istilahnya bahannya pokok semua tuh nasi, ayam lele, habis itu tepung terigu, telur segala macam. Iya. Nah dia bertahannya lama tuh ya kan. Iya. Beda masuk kita ambil contoh ya bukan istilahnya jatuhin ide gitu, tapi kan ada kayak pisang nugget tapi itu lagi hype kan, pas itu turun. Di situ kan ngambilnya sih bahan pokoknya. Wah kayaknya apalagi kita ada nasi juga kan, ada nasi juga gitu. Habis itu kalau misalkan buat perkembangan si menunya, kita mau nambahin ayam geprek ya, ayam lagi, cuma ayam geprek. Nambah menu kan? Oh nambah menu ya? Iya nambah menu. Tapi tidak nambah Tapi ayam bahan geprek. baru. Belum lah. Belum ya? Belum. Siapa tahu sebelah bikinan gue kemarin. Iya bisa masih. Jadi karyawan lagi gue ntar. Minuman kita juga istilahnya nggak kayak misalkan ada teman kita gitu mau coba nitip menu ini gitu nanti dijadiin paket ke menu kita bisa gitu misalkan ada misalkan akang gitu pengen usaha minuman gitu kan Yang digabungin aja gitu sama ini nanti bikin paket gitu. Nah ngebuka itu kita juga ya. Oh bisa berarti ya? Bisa. Anak Bali ya? Minuman gua. Minuman boleh. Iya, anak Bali kan susah dicari. Es anggur merah. Ya cool gitu. Oh. Ah. Ya cool ici. Masuk tambah soju. Ya gitu-gitu. Cuman dalam waktu yang dekat ini mungkin tambahan menunya itu tadi ayam Geprek ya rencana ya. Sejauh ini pemetaan penyebaran apa namanya usaha marketing ekonominya di sisi digitalnya udah tiap-tiap kecamatan udah ada di Kota Serang. Artinya udah menyebar nih belum nih masyarakat Kota Serang udah tahu betul nggak Tahu semua belum nih? udah makan ini apa emang yang dipakai aja ya kenal aja lebih segala macam karena apapun alasannya kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan kalian akan berinovasi seperti apa. Pandemi akan berakhir pada saat kiamat. Terus Kalau persentase mungkin masuknya daerah Serang ya. Serang sekitar ya 50% lah gitu. Makanya kita tadi pengennya gitu di pengembangannya kita pengen tambah si reseller ini kan. Karena biar si infonya nyebar itu. Kalau kita istilahnya diem di situ, stuck di situ gitu pasarnya. Misalkan si Ade berarti kan dia nggak mungkin kenal semua ini kan. Pasti kenalnya cuma itu. Nah makanya kita pengen nambah si reseller Dari itu Jakarta itu. iya, untuk menambah Belum si mati itu. perkembangan yang luas si pemasarannya. udah lah udah kejual ke grup lah udah lah berarti. Kalau iya sih, jadi Kalau kalau jalan belum sih? Udah lah udah masuk. Udah lah. apa namanya kita juga apa namanya ada beberapa yang kita tuju juga gitu kan untuk mempromosikan produk kita gitu kan. Dari endorse dan lain sebagainya ada beberapa untuk kedepannya. Nah kita juga udah punya list nih siapa-siapa yang orang yang mungkin punya apa namanya untuk punya daya tarik untuk kita endorse gitu. Ada beberapa list yang udah kita ada list yang udah kita catat di situ dan ya insya Allah dalam beberapa Evi Sobari. Udah Itu- tahu gua mah. itu belum masuk list sebenarnya. Karena mahal. Karena perbaikan. Gue tahu sih itu Kan kan bukan kita pelit ya. karena Iya belum cukup modalnya buat Iya. endorsein dia. enggak sih setahu gue dia masih di bawah kita masih nyampe lah. masih gue tahu soalnya itu berapanya. Oh, Ya. Kok gue nggak tahu. Kalau kita sekarang masih ke kayak ada beberapa orang yang gue kenal gitu kan dan mereka membuka endorse itu
tidak dibebankan biaya. Karena itu tadi dukungan untuk ekonomi kreatif digital era Iya. PPKM. Dan gue senengnya ke orang-orang ini apa ya? Ya gue sih nggak. Ya mungkin orang-orang yang berbayar itu ya dia juga punya alasan sendiri gitu kan. Ada manajemennya. Iya. Ada manajemennya. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Ya yang gue tahu ya ada beberapa list yang nantinya kita juga mau endorse ke mereka gitu kan untuk apa namanya mempromosikan produk kita ya. Mereka bilang ya kalian nggak perlu bayar dan sebagainya karena ya kalian cukup bawa makanan ke rumah kita ya kita nanti kita bantu promosikan itu gitu dan ya itu kan kesempatan buat kita juga gitu kan dari orang-orang tersebut yang mudah-mudahan mungkin ada jalannya ke sana gitu. Ada beberapa list juga yang udah kita mau endorse ke sana gitu tentang produk kita. Ada lah nanti lihat aja di IG-nya ya. Apa dong kasih tahu? Bedah makan. Ada ad-nya. Bedah makan. @bedah makan di follow. Tapi kan buat pengiriman makan itu sendiri pakai jasa antar atau gimana? Maksudnya, dong. maksudnya dia siap jadi ojeknya itu. Tujuannya ke sana. Sekalian jasatan itu tadi. Kalau sebenarnya sih ada beberapa gitu tuh ya yang ya begitu kayak Korea dan sebagainya tuh menawarkan diri gitu kan. Bang kalau ada ini bilang gue ya, gue aja yang ngirim. Bang kalau ada ini bilang gue ya, gue yang ngirim. Kita ada beberapa. Padahal kan dia, nah gue kan juga sama. Jasa pengiriman ya. Gue juga Ngapain gitu gue nyuruh dia. orang? Dalam hati kan gue juga sama jasa pengiriman. Sejauh ini belum yang terlalu butuh gitu. Iya. Karena kitanya masih bisa Ngantar sendiri. handle. Handle. Nah, dia masih dikasih free ongkir. Karena Itu sendiri masih. kita juga lihatnya kenapa kita nggak mau mengambil kurir ataupun jasa seperti itu gitu kan. Harus kan kalau ngambil jasa seperti itu kan kita juga harus membebankan kita yang bayar atau customer nih yang bayar dia untuk biaya ongkirnya gitu kan. Nah kita ngelihat dari beberapa minggu kemarin sama hari ini gitu kan yang kita antar-antar, kayaknya kalau untuk ongkir walaupun ongkir sekecil apapun gitu kan, kayaknya itu belum pas untuk kita menerapkan ongkir. Kalau buat gue pribadi ya, kalau buat kita berdua ya seperti itu gitu, belum pas aja untuk menerapkan ongkir dengan segala macam, apalagi kita baru buka usaha dan lain sebagainya, itu kan ngaruh juga. Makanya ya namanya buka usaha ya kita harus yaitu perih di awal dulu gitu, walaupun beberapa ya kayak modal kita yang kita keluarin gitu kan kadang tidak masuk ke hitungan, dan itu ya kita ya itu kita ya biasa aja gitu tuh, bukan karena banyak duit tapi ya kita ngalir aja karena gue sama Dika juga udah kayak Mempersiapkan diri. kagak iya mempersiapkan diri dan tidak kayak Belum hitung-hitungan selesai banget. ini mempersiapkan diri untuk bangkrut. Jangan doain. Jadi usaha kita doain maju lah. Tumben ya anak. Jadi kagak terlalu ngitung-ngitung tentang keuangan kita pribadi gitu. Walaupun itu uang kita masuk di situ juga ya udah biarin aja gitu. Uang-uangnya kita nanti dibagi sama kita berdua doang ini gitu kan. Karena ya kemarin juga contoh kecilnya kita pernah selisih uang gitu kan. Hilang ya? Uang itu nggak ada gitu kan beberapa. Lu ya. Dihitung pertama pas nih. Hitung pertama pas ternyata Yang kedua kembali, hilang. gitu. Tapi ya nggak tahu ya karena ya udah aja gitu tuh, kalau hilang ya udah gitu. Makanya kenapa kita belum nerapin ongkir, satu sih karena kita juga kayaknya berat juga kalau kita ongkir customer, semisal belinya satu terus dia ongkirnya 10.000 kan hampir mendekati harga resboxnya gitu kan. Makanya ya siap mau nggak mau kita harus anterin ke sana gitu kan, walaupun ujung ke ujung gitu kan. Karena ya itu resiko awal orang usaha sih kalau kata gua. Udah kemana itu? Di tiap-tiap kecamatan di Kota Serang udah Sejauh ini deh. Sejauh ini. Yang Paling paling jauh jauh. kemana? Tak-takan, Cipocok, Kesemek. Visenda, Ciruas. Soalnya ada ini. Kita terakhir sih yang paling jauh di Ciruas, Oh, Kabupaten Serang ya. Kabupaten Ciruas. Lampu merah pokoknya lurus ke sana. Iya, tapi sebelum keragilan sih. Ya. Tapi nanti hari Jumat nanti Tapi maksudnya satu kan? Enggak kan? 1, 2, 4. Empal. Ya cukup buat bensin berarti. jadi kayak ke sana. Sekalian absen. Sama lu biar gua nggak bisa pulang. Tapi enjoy ya. Enjoy sih Harus enjoy. Udah masuk Shopee katanya. Woi,
Shopee belum. Marketplace. Shopee belum. Kita Yang baru muda apa? ke GoFood aja. GoFood. Nah, teman-teman juga jadi kalau untuk yang wilayah Kota Serang dan sekitarnya nih sekarang promosikan bedah makan dengan 2 menu andalannya sebelum nanti ada geprek ya, bisa pesen di GoFood. Nah, Ya. ini reseller Tapi itu. tetap di apa Rabu Kamis Jumat. Iya. Tetap di hari Senin. Ya, itu katanya. Sementara masih di hari itu. Dan pembuka reseller katanya. Hubungin aja kontak personnya. Harga makanan kita juga kayaknya nggak pricey ya. Nggak yang mahal gitu maksudnya. Standar. Penapasan. Iya. Nah, Kalau yang saya lihat ya dari tiap menu rice book itu, kan saya juga searching dulu rice book harganya sekitar berapa. Nah, kayaknya termasuk yang rendah harganya. Rendah apa standar? Beda nih. Standar. Rendah berarti harus di bawah mereka dong. Standar. Standar ya. Ada harapan buat bisa ngasih harga rendah? Ya nggak balik modalnya. Ada, maksudnya kayak yang lu sebutin tadi, maksudnya kalau kita pengen harga di bawah standar kita yang udah disebar gitu kan, ya ketika teman-teman ini nantinya mesen sesuatu untuk hal kebaikan gitu kan, nanti kita turunin harga itu gitu kan. Tidak untuk disamakan sama orang-orang yang jajan. Jadi untuk ulang tahun juga termasuk tuh ya? Itu foya-foya. Boy. Kok lu masih ke sana? Nggak pikir ke sana. Emang buat kapan dulu? 14 Agustus. Facebook. Nggak digeser kan? Enggak dong. Oh, takut digeser lagi. kayak PPKM. Kan goblok. Kayak PPKM. Berarti bisa nanti di endorse di JPAF. Oh, iya, benar. benar. Baik, sekalian tuh jangan lupa ya teman-temannya follow Instagramnya juga Jeffrey _and friends. Ini nih adminnya. Tenang, pasti di follow back. Kasih apa tuh? Ya pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya, kemudian follow juga Instagramnya, tinggalkan like. Tapi sampai saat ini masih ada kendala nggak tuh kira-kira? Kayak dari proses produksi ataupun antar jemput ininya. Manajemen waktu. Kalau kendala sih di minggu pertama sih ada. Nah, di minggu pertama mungkin karena kita kaget Di atas. jadi waktu itu keteteran pertama, mungkin karena kita baru pertama kali ngebuka PO dan melebihi target yang kita mau gitu kan, itu keteteran yang pertama. Jadi ada melebihi jam yang harusnya diantar jam 11 ternyata datang jam 12. Terus juga kemarin juga ya itu sih sebenarnya kurir juga kan penting sebenarnya buat kita, cuman kan kalau kita bisa menghandle ya kita sendiri aja dulu gitu tuh, kita bisa nganter. Kemarin juga ada satu racebook yang kebawa sama orang lain. Nah, gua tahu orangnya. Tapi untungnya orang itu kenal sama kita, jadi makanya masih dalam koridor yang ya alhamdulillah aman. Maklum. Gitu. Yang lebih ada yang lebih. Ada yang Memang lebih. nggak dicatat sebelumnya ini kesini, ini kesini. Ada, jadi Salah teknis itu. jadi itu kan si orang mestinya satu gitu kan. Jadi karena kita bawanya sekalian gitu kan, satu jalan gitu. Karena satu jalur juga, kita masukinlah dalam satu plastik. Jadi satu plastik ini pesanan orang, satu plastik pesanan orang. Karena dia pesannya satu, ini dua, kita jadi satu tuh biar gampang maksud gua tuh gitu ya. Jadi pas kita nyampe ke tempat orang yang pesen dua itu ternyata tiga-tiganya dibawa tanpa kita cek. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk evaluasi ke depan. Evaluasi sebenarnya. Makanya lagi butuh admin katanya. Pokoknya pas hari Rabu sama Kamis itu kan PO pertama kita tuh. Nah, yang hari Jumatnya itu tuh kita lebih meminimalisir waktu, kita lebih tepat waktu dan sebagainya. Jadi belajar dari hari Rabu sama Kamis itu karena keteteran itu. Iya. Hari Kamis kan juga harusnya belajar dari hari Rabu tuh. Ternyata hari Kamis tuh masih keteteran juga tentang waktu. Makanya hari Jumat alhamdulillah pas hari Jumat tuh pas banget. Jadi nggak ada telat sama sekali sih pas hari Jumat itu. Ya meminimalisir kekurangan yang Iya. lalu kan gitu. Niatnya bedah makan bergening ke pemerintahan enggak?
biar mereka ketika ada acara pesen makanannya ke kalian, ada kegiatan pernikahan di sini pesennya ke kalian. Karena kan hari ini kalian hanya batasan pakai online ya, nggak pakai dalam bentuk ada brosur dan kemudian sistem kerja sama kontrak kerja atau apapun itu. Inovasi itu muncul nggak? Ada tujuan ke arah catering lagi. Ya. Karena tadi Trisno ngomong RW datang surat keterangan usaha mau dibikin nggak? Tadi Geraha Beta nih bikin. Geraha Beta mau dibikin surat keterangan usaha. Berarti kan secara nggak langsung ketika UMKM usaha ini maju, berarti kan otomatis kalian harus mengembangkan nih ekonomi kreatif kalian harus lebih berkembang. Nah, langkah-langkah kalian ada nggak ke sana? Sebenarnya kalau untuk ke kayak kita bekerja sama-sama instansi-instansi, kita belum ada ke sana. Karena mungkin orang-orang yang kita kenal juga ada sih beberapa yang ke instansi-instansi seperti itu gitu kan. Tapi kita belum mau ke arah sana. Yang penting kita orang ini yang kita kenal di instansi itu tahu produk kita dulu nih. Tapi kita belum ada program buat kayak bikin brosur untuk ngasih ke sana, terus kita berdiskusi dan sebagainya sih belum ada sih kan. Karena ya kita masih batasan kita ngasih produk kita ke orang, biarin orang itu yang nyebar dulu gitu. Kalaupun nanti kedepannya kita harus mempersiapkan, ya itu juga penting juga sih kalau untuk kemajuannya gitu kan, untuk apa namanya kita bekerja sama instansi dan sebagainya gitu kan, itu juga ya itu bisa jadi bahan pertimbangan kita sih sebenarnya ya, karena kita belum ada ke arah kesana sih. Tapi kalau untuk dalam pesanan yang jumlah yang banyak untuk orang-orang yang kita kenal, kita udah menyampaikan sesuatu itu gitu, walaupun dengan apa namanya sosial media dan sebagainya. Nggak pengen kayak terburu-buru juga sih, kayak nyusur aja gitu pelan-pelan sambil nyerok gitu nyari. Iya. Nggak yang Jadi susah. filosofinya itu kayak tanaman kan gitu. Belum berbuah juga kan nggak mungkin kalau nggak lu siram, nggak lu pupuk kan gitu. Jadi tidak memburu-burukan hasil. Iya gitu, kurang lebih gitu. Ya kalau ada alhamdulillah. Berarti masih memainkan perseorangan ya? Iya. Laptop person to person ya, human to human ya. Masih ke relasi kita sih sebenarnya. Sambil nyari reseller lah. Jangan lupa jual order tuh guys ya. Jadi kalau yang namanya teman itu bukan tester dulu gitu kan. Jadi beli kalau mau bantu kan. Bukan cuma tester. Ada sih beberapa. Tester 2 beli 1. Terbalik ya. Hah? Dasar satu. Kalau mau bantu ya beli kan. Ya itu teori pertemanan kan. Kita banyak banget status-status orang kemarin kan begitu. Bahwa support by system yang terbaik adalah mendukung. Makanya kenapa wah cocok nih beda makan masuk di konten ekonomi kreatif lah menurut gua, usaha mikro yang memang notabene awal banget nih berdirinya di saat mau bangkrut kalian naik tiba-tiba. Ya semoga maksudnya yang istilahnya tadinya udah usaha gitu kan. Habis itu jatuh gitu. Ya punya pikiran artinya sama lah gitu ya. Sama kayak kita gitu, maksudnya ya dicoba cara lain gitu biar bangkit lagi. Biar enggak jatuh. Niat bikin gerai enggak? Karena kan lihat beberapa usaha di di apa namanya di pondok ini di tempat itu bangkrut tuh. Padahal mereka udah tahu nih pelanggan itu kan akan datang. Ibarat kata gula dan semut kan. Nah kalian seperti apa nanti? Apa tetap pada ekonomi yang online ini? Apa akan maju di offline? Terus seperti apa? Sebenarnya kalau ke outlet Karena gue nanyanya tuh nggak mau ke seputar bedah makannya itu doang. Gue pengen bagaimana nih kalian sebagai sosok pelaku usaha kali ini. Kalau kita sih sebenarnya ada arah sana kan, karena kan gue pribadi juga kan udah kayak apa namanya, udah kalau dulu kan mikir usaha ya kita harus ada untung gitu kan dan sebagainya. Tapi sekarang ya gue mikirnya
kita harus punya sesuatu nih dari Bedah Makan ini gitu kan. Makanya outlet juga salah satu impian kita gitu kan, yang sudah dicatat di yang buku. sudah dicatat di buku gitu kan, dan lain sebagainya. Tadinya kan ya kalau kita berdua sih kenapa kita tidak langsung terjun ke outlet ataupun kita punya base camp sendiri gitu kan untuk Bedah Makan. Kita tuh pengennya, apalagi sekarang lagi vibe-nya kan sosial media gitu kan. Makanya kita lari ke Digital. digital gitu kan. Kita larinya, gue yakin sih ke UMKM yang lain juga pasti lebih gencar ke sosial media sekarang. Apalagi sekarang PPKM jam 8 juga sudah tutup gitu kan. Betul. Walaupun ya mungkin ada yang masih buka gitu kan. Tapi yang gue lihat sekarang kan kita lihat larinya pada ke ranah sosial media dulu nih, digital dan lain sebagainya. Makanya kita pengen dapetin sosial media dulu, digitalnya dulu. Ketika digitalnya kita udah pegang, kita buka gerai ataupun outlet nantinya, terlepas dari nanti itu outlet rame atau enggaknya, yang penting kita udah megang digitalnya itu. Karena kan yang tadi lo bilang gitu kan, ya namanya outlet ya kayak gula sama semut. Makanya ketika kita sudah mempunyai gula kita nih, kita udah punya semut di bidang lain gitu kan, digital, bukan di era yang kita ketemu lain sebagainya beli datang langsung. Kita punya semutnya digital dulu nih. Ketika kita sudah punya semut di digital ya, mau orang lain juga akan ngerumunin itu semua ke outlet kita gitu. Mudah-mudahan kalau kita sih ada pikiran ke sana. Terlepas dari nanti modalnya gimana, kita juga udah kayak nyatet beberapa gimana caranya kita buka outlet, terus kita butuh modal berapa gitu kan. Sebenarnya ketika ini sudah berjalan, keinginan kita sih yang pertama ya pengen ada base camp dulu nih untuk kita. Base camp yang khusus dapur bedah makannya. Bedah makan khusus bedah makan, di situ khusus untuk kita masak, tapi kalau untuk ditinggali sih kayaknya sih enggak. Jadi itu khusus untuk base camp bedah makan, untuk kita PO dan segala macam. Keinginan kita yang terdekat sih itu gitu. Kalau ini sudah berjalan entah berapa bulannya ke depannya. Kalau ini sudah dapat keuntungan, Iya. yang lainnya bukan untuk pembagian kalian. Iya, malah nggak tahu ya. Dia kayak sekarang kan ada ya mungkin ya, kalau gue nggak tahu sih kalau sistem usaha 2 orang atau lebih itu pembagiannya kayak gimana. Tapi yang jelas kalau bersama Dika ataupun ada Budi gitu kan, kita tidak, kalaupun kita yang penting kita masih punya megang uang pribadi. Saving. Kita tidak akan ngacak-ngacak uang usaha kita. Bedah makan itu kita tidak akan memakai uang itu. Kita save buat si bedah makan itu. Tapi kalau ketika kita pribadi mempunyai sesuatu masalah yang menyebabkan memerlukan uang itu, mau nggak mau kita harus pakai uang itu. Entah itu nanti pakainya sepihak ataupun 2 pihak, yang penting kita berbicara untuk memakai uang itu. Savingnya salah satunya buat itu kan, misalkan kalau misalnya kita punya ide untuk tambahan menu segala macam gitu, tambahan menu kan berarti ada uang saving ini bisa kita pakai buat ke situ, jadi nggak ngeluarin modal ulang lain. Ngunyem mulu. Dia bukan gua, bos. Iya boy, nanya ini. Karena dia nggak mungkin nanya kita yang naik ke Seperti mereka mau nanya kan. Karena dia Karena sebenarnya kalau gue pribadi ya, maksudnya kalau usaha begini kan gue juga belajarnya karena gue nggak suka jualan ataupun nggak mau terjun ke dunia usaha gitu kan. Ya gue belajar dari organisasi gitu kan, yang begitu gitu kan, danus dan lain sebagainya, itu kan dapatnya dari situ. Walaupun tetap ketika udah lulus dan udah tidak ada organisasi lagi, tetap kayak gairah untuk usaha tuh nggak ada gitu. Tapi ketika ketemu mereka berdua ya kayak ada aja gitu, walaupun agak sedikit males gitu kan pribadinya gitu kan. Ya itu, jadi kalau nanti gitu kan akang ini usaha ya lancar lah. kita mau udah ketahuan. Iya. YouTube channel titik temu manajemen. Kalau usaha produk-produk. Oh, nanti itu mah. Iya. Kita besarin dulu nih, Step by step. YouTube channel, kemudian titik temu manajemen, talent artis. Bukan grafik tadi. Tapi rasanya gimana Ki? Rasanya enak loh, serius. Adik gue juga pengen nambah loh kan. Order sekarang. Order lagi. Jilat boy.
Jilat boy. Jilat boy. Order buat siapa? Oh, buat adek. Gue kira order buat lu. Bisa-bisa aja lu order, Jumat juga lu makan. Tapi sejauh ini ada nggak sih ya entah dari diri sendiri atau mungkin yang lebih parah itu kan pasti dari orang lain ya. Ya biasalah gitu kan, nada-nada sumbang gitu kan. Nada-nada sumbang. Iya, ya biasalah nih orang ngapain sih kan gitu. Oh, haters lah bahasanya. Lu kali itu. Gitu ya. Jadi kan karena memang seller itu kan apalagi yang jual macam ini kan dia yang cuma punya mental itu. Kalau ada sih inspirasi saya gitu kan, karena cuma ada 2 seller yang bertahan. Satu seller yang menjual segalanya, sama 2 itu seller yang punya karakter. Itu sih. Kalian termasuk yang mana? Dan tujuan Trisno mau kemana? Dia nunggu pertanyaan sebenarnya. Itu pernyataan. Enggak, artinya seperti itu aja kan gitu, dan bagaimana cara menguatkan diri lah terutama. Membulatkan tekad. Ya bisa jadi kan mungkin dari salah satu pembeli gitu kan ada yang wih ini kurang Depannya sengaja nggak mau merokok. Enggak. Kagak kalau Berhenti kita. Sebenarnya nggak ngerokok. Ya udah. Jadi hanya dipindahin gelas. Sengaja nggak merokok deh. Jadi sejauh ini alhamdulillah masukannya yang baik-baik gitu kan dari ini. Terus juga kalaupun misalkan nanti ada istilahnya fulan gitu orang yang istilahnya menjudge kita jelek gitu atau tidak diinginkan, tergantung dari kitanya sih kan gitu. Kalau kita mungkin nerima itu sebagai kritik gitu kan, kritik yang baik istilahnya. Iya. Jadi dari situ mungkin cara pikir tersebut kita bisa bisa ubah itu ke sesuatu yang lebih baik gitu. Itu juga kalau misalkan kita istilahnya, kalau misalkan kita menganggap itu kritik yang jelek gitu, akhirnya kan nanti berpengaruh ke kita juga gitu. Jadi tergantung gimana kita bisa itu. Jadi sambil menguatkan mental juga ya, dan menerima segala sesuatunya itu dengan positive thinking dulu. Iya. Mantap ini, perlu ditiru. Tapi untuk SOP-nya itu sendiri kan, apalagi di masa pandemi. Berat sekali. Manajer saya kan takut nggak masuk ke JPAF channel lagi Di masa jelas pandemi nih. kayak begini, Mau di-endorse nih. model-model usaha-usaha kayak kan banyak berinteraksi nih sama orang, kayak model ketika ke pasar beli bahan dan segala macam. Itu untuk meyakinkan customer supaya kita nih benar-benar fresh dan terbebas dari penyakit itu gimana tuh? Apakah akan rutin seminggu sekali tes swab ataupun gimana? Soalnya kita nggak ada yang tahu kan, walaupun kita nggak kena, bisa jadi kita carrier yang membawa. Bangsnya kak. Jangan kesana silakan. Jawab. Salah jawab. Tembakannya Karena kan mati. customer tuh ibarat kata raja kan. Iya. Harus terjamin lah. Karena kalau bicara enak mau pasti enak. Pasti enak, cuma Ya, kan karena maksudnya tujuannya bukan SOP yang akan Nah, berlakukan gitu. karena kan pandemi ini. Jadi orang curiga satu sama lain ya. Iya. Bukan karena dia enak ini makanan. Iya. Terus Gimana tuh? Tahu gue mempercayai bahwa si customer kita bijak. Jadi istilahnya dia beli produk kita gitu karena dia yakin gitu, karena dia yakin bahwa produk kita istilahnya Ya, sesuai gitu. Maksud gua gini Kang, itu customer yakin, hal yang membuat customer itu yakin apa gitu yang akan lakukan. gini sih mungkin teorinya. Gak mungkin si pembeli itu Iya, iya. akan beli ke bedah makan kalau Kalau mereka dia nggak yakin. tahu bahwa ini steril bagi mereka. Iya gitu. Yang akan tonjolkan dari bedah makan itu sendiri soal Ya mereka foundernya lain-lainnya. memperkenalkan bahwa kita foundernya, kalian tahu kita seperti apa, mungkin begitu ya. Yes.
Terus juga dari packaging kita juga alhamdulillah rapi kayak gitu. Cuman yang paling utama ya itu tadi, karena kita meyakini bahwa si customer ini yakin dengan produk kita. Karena kan istilahnya kalau itu walaupun kita tidak meyakinkan gitu kan. Ya walaupun gitu istilahnya. Opa Dika Mereka beli Opa Dika yang ya tadi ya. Mereka yang beli itu gitu. Mereka yang beli itu berarti kan udah yakin gitu untuk produk kita ini gitu. Tapi bersih kok gitu. iya, karena ya kalau kita sih nggak terlalu menerapkan yang gimana gitu kan, kayak suap segala macam gitu kan, karena Atau pas ngantar pakai APD gitu. iya sebenarnya sih kita juga Mati di jalan. Masker mah pakai maskernya. Hand sanitizer pakai. tapi kita apa namanya yang apa namanya kayak protokol kesehatan, kalau nganter kita pakai masker, Hand terus sanitizer. hand sanitizer juga kita kadang bawa kalau kita nggak kelupaan. Jadi yang kecil, tapi ya itu, jadi kita kan nggak tahu juga kan orang itu ngejudge kita nggak apa Nggak namanya sehat, ya. nggak kotor ataupun nggak sehat, makanya kita nggak tahu kan, makanya kita tunjukin dengan packaging tadi salah satunya. Terus juga pas kita nganter juga kita memakai masker dan lain sebagainya, itu kan salah satu menjaga. Dan kita juga sebenarnya sih tidak apa ya, tidak bersentuhan secara langsung kalau gue pribadi ya, karena ketika kita apa ngasih uang ataupun mereka memberi uang ke kita untuk bayar gitu kan, sebisa mungkin kalau gue pribadi tidak memegang tangan dia gitu. Karena bukan murid. Bukan, karena kan ya mungkin itu apa namanya protokol kesehatan juga gitu kan. Makanya mungkin dari hal-hal kecil aja sih yang kita terapin di jalan gitu kan, ke customer gitu. Karena kalau untuk memastikan kita sehat terus nunjukin ini kita negatif kan agak repot juga, keuangan kita juga ya. Iya, Bisa kita harus ngeluarin Iya, ini buat gimana? itu. Bener. Untung habis buat surga. Makanya kita berdoa semoga pandemi ini segera kelar. Amin. Tidak mungkin. Pandemi harus kelar agar UMKM kita tetap bangkit. Amin. Gitu lah. Iya, karena kan 80% perekonomian Indonesia itu didukung oleh UMKM, Iya. bukan perusahaan-perusahaan besar. Itu kata Sandiaga Uno. Pak Sandi nonton ya. Oke. Tadi Instagramnya udah di tag tuh. Mudah-mudahan dilihat notifikasinya. Sama adminnya. Yang nonton sama Cibuncang. Anjir. Nih, apa namanya, sebelum closing dari para founder nih berdua tentang udah makan, bagaimana support ke pelaku-pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif kan sebelum gua tutup nih. Settle fight di masa ini seperti apa, kiat-kiat lah. Karena kan kalian juga pelaku usaha kan hari ini. Mungkin kalau dari kita, Udah ya. kalau dari si konsisten kan sulit gitu ya. Apalagi istilahnya kalaupun ada orang konsisten gitu, tapi dia terbentur sama kebutuhan gitu. Misalkan tadinya udah konsisten buka usaha, habis itu nggak laku gitu, pembeliannya atau berkurang misalnya. Dia kan bisa jadi nggak konsisten gitu. Kalau dari saya mungkin yang pertama, jangan apa namanya istilahnya, Jangan menyerah. ya jangan mudah menyerah gitu. Habis itu terus digali perkembangan si marketingnya seperti apa gitu. Artinya kan kita bukan cuma mengikuti jejak perkembangan si produknya gitu, tapi si marketingnya juga harus diiniin. Karena menurut saya pribadi caranya banyak untuk si marketing itu kan. Walaupun istilahnya bahasa umumnya mungkin digital marketing, tapi kan cabangnya banyak tuh. Betul. Bisa lewat Instagram, habis itu bisa lewat Gojek gitu dan segala macamnya kan, bisa lewat endorse. Dari situ mungkin bisa diinin. Terus yakin aja kan. Yang pertama yakin sih. Kalau misalkan si rezekinya nggak kemana gitu. Habis itu yang kedua yakin bahwa dia punya pasar gitu kan. Dia punya pasar.
pasarnya tersendiri, misalkan usahanya makanan gitu. Kalaupun nggak laku sama pasar yang ini gitu, tapi ada aja gitu pasar dia gitu. Contohnya misalkan kalau misalkan dia ngejualnya 50.000 gitu, misalkan nasi kotak ya. Ya kalau yakin misalkan pasarnya ada yang beli 50.000, ya pasti ada gitu. Iya. Targetnya gitu sih kan. Betul. Sing penting yakin. Kalau gue sih sebenarnya ya apalagi ini kan lagi zamannya sulit gitu kan, corona segala Sulit macam. gimana deh orang perkembangan orang kaya di Indonesia makin banyak. UMKM kan UMKM. dari UMKM. Jadi yang gue tahu juga ada beberapa teman-teman gue juga udah membuka usaha sebelum PPKM, setelah PPKM ini bubar dan nggak ada lagi usahanya gitu kan. Kalau buat gue pribadi ya, kalaupun mau tetap usahanya tetap jalan dan tetap ada perkembangan, gimana caranya ketika orang-orang ini mempunyai inovasi lebih dari segi kayak semisal dari outlet, ya mau nggak mau harus pindah ke digital gitu kan. Dan strategi-strategi seperti itu yang mungkin harus dipakai di era sekarang gitu kan, karena mau nggak mau kita harus memegang pasar itu gitu tuh, karena pasar sekarang ya pasar digital gitu kan. Dan kalaupun tidak memahami tentang pasar digital, kita kalau mau survive ke usaha kita masih tetap mempertahankan usaha itu, kita juga nggak apa-apa gitu tuh, kita head to head aja ke orang yang kita kenal. Ketika kita menawarkan sesuatu ke orang yang kita kenal, orang itu entah nantinya memposting ataupun tidak urusan mereka, tapi kita sudah menawarkan produk kita ke orang itu yang kita kenal gitu. Makanya itu salah satu cara ketika orang-orang ataupun pelaku usaha UMKM menengah ke bawah ataupun menengah ke atas ketika mempunyai permasalahan seperti itu, tidak melek digital dan sebagainya, caranya itu head to head aja ke teman-teman kita dulu, karena kita nggak tahu nih teman mana yang nantinya membuka banyak orang untuk usaha kita. Dan dari situ ya kita pakai sistem itu sih. Jadi kita head to head digital, baru kita nanti outlet kita buka seperti itu. Jadi yang buat pelaku usaha UMKM di era sekarang tetap semangat aja, karena jalannya pasti ada ketika kita memikirkan solusi. Ketika kita sudah menemukan solusinya, dijalanin dan dilaksanakan. Apapun itu pendapatan per harinya ataupun per bulannya, kita harus terima dulu nih perinya kayak gimana, karena eranya sudah berbeda ketika kita mendapatkan keuntungan lebih gitu dari biasanya. Makanya kita harus terbiasa di era sekarang, walaupun itu harus perih di diri kitanya ataupun ke usaha kitanya. Kayak gitu sih kalau gue, tetap semangat aja. Iya, sama satu lagi sih kalau boleh saya bicara ya. Satu lu nggak boleh lupa tuh sama sedekah. Iya betul. Temen-temen yang lagi usaha jangan lupa ya. Selesai jualan jangan lupa sedekah. Berapapun itu ya, karena banyak juga tuh. Karena kalau gue jujur ya, ikan gue tuh rata-rata kebeli setelah gue sedekah. Benar. Terus itu kan, ikan gue tuh selalu kebeli setelah gue sedekah. Nanti kasih ke paket miskin. 12 box. Nanti lu kasih ke kami ya, ulang tahun. Bisa aja. Ini kali. Jadi begitu guys, memang kenapa gue memilih konten UMKM dan ekonomi kreatif segala macam. Support by system itu penting. Artinya semoga mereka-mereka yang pelaku usaha akan terus settle, akan terus mampu bertarung ya di masa pandemi. Kita nggak akan tahu pandemi kelar kapan. Semoga orang-orang seperti mereka yang mau fight ya, mau fight di dunia masa yang seperti ini, dia akan terus bertahan. Dan semoga itu tadi yang gue bilang, mereka punya inovasi-inovasi baru, nggak kalah sama coronanya, tapi menang melawan coronanya dengan cara ya ekonomi kreatif yang sesuai mereka gitu. Semoga kita bisa lebih baik nih ke depannya guys. Amin. Konten-konten kita lebih baik, konten-konten kita lebih punya isi ya. Nanti kita undang lagi orang-orang yang punya pelaku-pelaku usaha UMKM. Contohnya sebenarnya Budi pengen saya undang dari kemarin.
Karena dia pelaku usaha rempah-rempah kan, udah masuk Shopee dia, itu kerennya udah masuk Shopee. Udah live IG sama Indra Uno. Nah, karena memang kan satu program, upload itu kan. Cuman kira-kira lebih maju. Sekarang lebih maju karena konten kita akan menyajikan pelaku-pelaku usaha UMKM apapun itu alasannya kita akan undang. Salah satunya kemarin kan Catur bakal kita undang, kemarin udah kita undang angkringan Mas Coy, sekarang bedah makan versi digital ya, karena memang kalian belum punya outlet. Siapapun nanti yang punya usaha-usaha digital bisa kontak ke kita lewat Trisno di Ade ataupun Diki, nanti Atau kita DM via Instagram. TikTok bareng kalian, kita ngobrol di sini. Semoga kita terus berkembang, semoga kita menang lah melawan COVID ini. Sampai ketemu lagi di konten ngos-ngosan yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta follow Instagramnya. Ini adminnya guys. Itu aja dari kita. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa sehat. Kayak gitu. IG-nya